Halo Wak, saya Nadia Omara. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen dan share. Terima kasih ya Wak. Kali Aja Seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Mr. Randi. Di channel Karam, Kali Aja Seram, kali ini kita akan bercerita tentang angkernya Alas Roban. Siapapun yang pernah melewati Alas Roban pasti pernah mendengar ceritanya. Hutan lebat yang membentang sepanjang jalur Pantura ini tak hanya terkenal karena keindahannya, tapi juga karena kisah-kisah mistis yang beredar di kalangan pengemudi. Banyak yang bilang, jika kamu melewati Alas Roban saat malam hari, ada baiknya jangan melihat ke kanan atau kiri. Bukan karena takut tersesat, tapi takut bertemu sesuatu yang seharusnya tidak terlihat. Dan malam itu, Hendra, seorang sopir truk, tak pernah menyangka perjalanan biasa ini akan menjadi mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Dengerin sampai habis ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Markijut, mari kita lanjut. Angkernya Alas Roban. Alas Roban dikenal sebagai salah satu kawasan yang paling menyeramkan di Indonesia. Jalan yang membelah hutan lebat ini merupakan bagian dari jalur Pantura, sering digunakan sebagai rute utama oleh para pengemudi. Namun, banyak yang berkata, jika melewati Alas Roban pada malam hari, kamu bukan hanya akan melintasi jalan biasa, kamu bisa saja memasuki dunia lain. Cerita ini bermula ketika seorang pria bernama Hendra mendapatkan tugas mendesak dari kantornya. Ia adalah seorang sopir truk yang harus mengirimkan muatan penting ke Semarang, dan satu-satunya jalan tercepat adalah melewati Alas Roban. Meski banyak cerita menyeramkan yang ia dengar dari sesama sopir, Hendra mengabaikannya. Itu cuma mitos, bro. Kalau takut sama hantu, kapan sampai? Katanya sambil tertawa saat ngobrol dengan teman-temannya di warung makan sebelum berangkat malam itu. Hendra memutuskan berangkat lebih awal untuk menghindari macet, meski tahu bahwa akan melewati Alas Roban saat hari mulai gelap. Ia tak mengira, perjalanan ini akan menjadi salah satu pengalaman paling menyeramkan dalam hidupnya. Saat Hendra memasuki kawasan Alas Roban, kabut tebal tiba-tiba muncul. Padahal sebelumnya cuaca cerah. Hendra memperlambat laju truknya, menatap jalan yang kian samar di depannya. Keanehan pertama terjadi ketika radio di truknya tiba-tiba mati, diikuti suara aneh seperti orang berbisik di telinganya. Ia menengok ke kanan dan kiri, tetapi tidak ada siapapun di dalam truk. Hendra menepis perasaan tidak enak itu. Ah, mungkin cuma perasaanku saja, gumamnya, mencoba tetap fokus. Namun, saat ia melihat ke depan, pandangannya tertuju pada sosok wanita berpakaian putih di pinggir jalan. Wanita itu berdiri kaku, tanpa gerakan, seperti patung yang terbuat dari batu. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Seketika bulu kuduk Hendra berdiri. Jangan lihat, bisiknya pada diri sendiri, mencoba mengabaikan kehadiran sosok itu. Namun saat ia melewatinya, wanita itu tiba-tiba muncul tepat di depan kaca truknya. Mata Hendra membelalak, ia menginjak rem mendadak, namun anehnya, truk tak berhenti. Seolah truknya dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata, laju kendaraan terus berlanjut dengan kecepatan yang tak bisa ia kontrol. Jantung Hendra berdegup kencang, keringat dingin mulai mengucur dari pelipisnya. Ia mencoba menekan rem berulang kali, namun sia-sia. Tiba-tiba, dari cermin belakang, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Ada banyak sosok pria, wanita, dan anak-anak berjalan mengikuti truknya dari belakang. Wajah mereka kosong dan pucat, mata mereka hitam pekat,
seperti tak memiliki jiwa. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sampai pada suatu titik, truk Hendra tiba-tiba berhenti sendiri di tengah jalan. Tidak ada satupun kendaraan lain, hanya keheningan pekat yang membungkusnya. Ketika ia mencoba menghidupkan mesin kembali, suara tawa lirih terdengar dari dalam kabin truk. Hendra merasakan hawa dingin menyelimuti punggungnya. Perlahan ia menoleh ke belakang dan di sana, di kursi belakang, duduklah wanita berbaju putih yang tadi ia lihat di pinggir jalan. Mata wanita itu menatap lurus ke arah Hendra, senyuman menyeramkan mengembang di bibirnya. "Kamu mau kemana?" Suaranya terdengar seperti suara dari dalam sumur tua, dalam dan bergema. Hendra membeku, tubuhnya tak bisa bergerak. Dalam keadaan ketakutan, ia merogoh tas kecil di sampingnya, mencari-cari sesuatu yang bisa menyelamatkannya, sebuah jimat yang pernah diberikan oleh seorang dukun di kampungnya. Dengan tangan gemetar, Hendra menggenggam jimat itu dan membacakan doa-doa yang ia ingat. Sesaat kemudian, wanita itu menghilang, dan hawa dingin pun berangsur-angsur menghilang dari dalam kabin truk. Mesin truk kembali hidup, dan Hendra tanpa pikir panjang langsung menginjak gas, meninggalkan alas roban dengan kecepatan penuh. Namun saat ia sampai di kota terdekat, perasaannya tidak tenang. Ada sesuatu yang aneh. Saat ia memarkir truk dan keluar untuk memeriksa muatan, Hendra tertegun. Di sana, di atas muatannya, tergeletak seuntai rambut panjang berwarna hitam, dan di ujungnya tertulis dengan darah, "Kita belum selesai, Hendra." Sejak malam itu, Hendra tidak pernah lagi melewati alas roban. Tapi bayang-bayang wanita itu, serta sosok-sosok hantu di belakang truknya, masih menghantui setiap malam tidurnya. Dan ia tahu, suatu saat nanti, mereka akan kembali mencarinya. Hendra mungkin berhasil keluar dari alas roban malam itu, namun kisahnya belum selesai. Tiap kali ia mengemudikan truk di malam hari, bayang-bayang sosok wanita itu selalu menghantuinya. Rambut hitam panjang yang ditemukan di atas muatan adalah peringatan. Di jalanan yang sepi dan sunyi, Hendra sering merasa ada yang mengikutinya, suara-suara samar memanggil namanya dari kejauhan. Dia tahu, meski telah meninggalkan alas roban, hutan itu belum benar-benar melepaskannya. Dan siapa tahu, mungkin suatu saat nanti, kamu yang akan melintasi jalan itu, dan menjadi bagian dari cerita horor berikutnya. Jangan kemana-mana, setelah ini ada satu cerita lagi. Sebentar ya, saya pipis dulu. Cerita kedua. Berbulan-bulan di alam gaib. Malam itu, langit gelap tanpa bintang dan suara alam terasa lebih sunyi dari biasanya. Di pinggiran sungai yang membentang di antara pepohonan rimbun, Dullah, seorang lelaki dari Indramayu, sedang memancing seperti biasa. Tak ada yang aneh pada awalnya, hingga tiba-tiba sosok seorang kakek misterius muncul dari balik kabut tipis yang menyelimuti sungai. Tanpa disadari, pertemuan ini mengantarkan Dullah ke dalam pengalaman yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, pengalaman bekerja di alam gaib, di dunia yang dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang sulit dicerna oleh akal sehat manusia. Kisah ini adalah perjalanan Dullah di antara batas dunia nyata dan alam gaib, sebuah perjalanan yang membuatnya hilang selama 3 bulan dan kembali dengan cerita yang menggetarkan hati. Malam itu, langit gelap tanpa bintang dan suara alam terasa lebih sunyi dari biasanya. Di pinggiran sungai yang membentang di antara pepohonan rimbun, Dullah, seorang lelaki dari Indramayu, sedang memancing seperti biasa. Tak ada yang aneh pada awalnya, hingga tiba-tiba sosok seorang kakek misterius muncul dari balik kabut tipis yang menyelimuti sungai. Tanpa disadari, pertemuan ini mengantarkan Dullah ke dalam pengalaman yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, pengalaman bekerja di alam gaib, di dunia yang dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang sulit dicerna oleh akal sehat manusia.
Kisah ini adalah perjalanan Dullah di antara batas dunia nyata dan alam gaib, sebuah perjalanan yang membuatnya hilang selama 3 bulan dan kembali dengan cerita yang menggetarkan hati. Judul, 3 bulan di alam gaib. Dullah, seorang pria yang baru saja menjadi pengantin, terjebak dalam dimensi gaib setelah tanpa sadar menerima tawaran dari Tarman dan Ganda, 2 sosok yang ia kenal baik. Saat itu, Dullah hendak bekerja bersama pamannya, namun di perjalanan ia dihentikan oleh mobil minibus misterius. Dalam mobil tersebut, Dullah dikenalkan pada sebuah proyek di luar kota dengan bayaran menggiurkan. Meski merasa ragu, ia tergoda oleh iming-iming tersebut dan memutuskan ikut. Begitu masuk ke dalam mobil, Dullah merasakan kantuk yang luar biasa hingga akhirnya tertidur. Saat terbangun, ia sudah berada di tempat asing, penuh pekerja yang sama sekali tidak dikenalnya. Di tempat tersebut, tak ada matahari, hanya langit kelabu yang senantiasa menaungi. Dullah mulai bekerja seperti biasa, namun perlahan-lahan, ia mulai menyadari keanehan-keanehan di sekitarnya. Pertama, Tarman dan Ganda menghilang setelah tiba di tempat itu. Kemudian, setiap kali ia berinteraksi dengan orang-orang di sana, mereka tampak semakin aneh dan mengerikan. Kulit mereka basah, pucat, dan terlihat seperti mayat yang berjalan. Ketakutan Dullah semakin bertambah ketika ia bertemu dengan sosok mandor proyek, Mandor Garda, yang memiliki tubuh raksasa dengan punggung bergerigi. Merasa terjebak, Dullah bertanya kepada Nenek Sima, sosok tua yang selalu datang mengantarkan makanan. Dari Nenek Sima, ia mengetahui bahwa ia berada di bawah kekuasaan Ratu Siluman Buaya dan akan terus terjebak di alam gaib itu hingga proyek gedung selesai. Nenek Sima juga memperingatkan Dullah agar tidak memakan makanan di sana jika ingin tetap hidup dan kembali ke alamnya. Setelah mengikuti nasihat Nenek Sima dan menolak makanan selama 3 hari, penglihatan Dullah terhadap kenyataan mulai terbuka. Ia mulai melihat wujud asli dari orang-orang di sekitarnya. Sosok-sosok menyeramkan dengan wajah membusuk, darah menetes dari mata, hidung, dan telinga mereka. Dullah pun semakin yakin bahwa ia harus mencari jalan keluar dari tempat terkutuk tersebut. Kakek Brata, sosok pengganti Nenek Sima yang semakin mencurigai Dullah, mulai memanggilnya bersama Tarman dan Ganda untuk keluar dari tempat perlindungannya. Namun Dullah menolak, karena ia mencium bau anyir yang mengingatkannya pada sosok Ganda yang menipu. Rasa kantuk yang tak tertahankan membuat Dullah akhirnya tertidur, tetapi di tengah tidurnya, ia mendengar suara azan yang samar-samar menggema. Saat itulah Dullah melihat cahaya di langit-langit bangunannya. Dengan segala kekuatannya, Dullah berusaha melompat ke arah cahaya tersebut, berharap itu adalah jalan keluarnya. Namun, sesaat sebelum ia berhasil sepenuhnya keluar, kakinya ditarik oleh sesuatu dari alam gaib. Dengan sisa tenaga dan keimanannya, Dullah mengucapkan kalimat, La haula wa la quwata illa billah, dan seketika tubuhnya terasa ringan. Dullah berhasil menarik dirinya sepenuhnya keluar dari alam gaib, kembali ke dunia nyata, meski hari masih gelap dan sunyi. Dullah akhirnya sadar bahwa ia telah kembali, namun ia takkan pernah melupakan pengalaman mengerikan yang hampir merenggut nyawanya di alam gaib tersebut. Kisah Dullah menjadi peringatan bagi orang-orang agar berhati-hati dengan godaan dunia yang tidak nyata. Judul, Kembali dari Alam Gaib. Dullah berhasil keluar dari alam gaib melalui celah yang terbuka di bebatuan tengah Sungai Ciliwung. Pagi itu, setelah hari mulai terang, ia menyeberangi sungai dan menuju tepian, mencari jalan pulang. Saat bertemu dengan Pak Kosim, seorang petani yang sedang berkebun, Dullah mengetahui bahwa ia berada di daerah Bogor. Jawaban itu membuat Dullah terkejut, karena sebelumnya ia berada di Indramayu. Pak Kosim memperingatkan bahwa pengalaman Dullah mungkin berhubungan dengan Siluman Buaya Putih, penguasa Sungai Ciliwung. Setelah menceritakan kejadian aneh yang dialaminya, termasuk melihat orang-orang dengan wajah pucat yang basah kuyup seperti habis tercebur ke sungai, Dullah merasa yakin bahwa ia memang terperangkap di dunia gaib. Namun, kelegaan datang saat Pak Kosim meyakinkannya bahwa ia telah kembali ke dunia nyata. Dullah, meski lelah dan bingung, merasa harus segera pulang. Ia memutuskan untuk berjalan kaki menuju Depok,
di mana temannya, Kang Zaman, tinggal. Sepanjang perjalanan, Dullah hanya bertanya arah dan menundukkan kepala sambil menahan rasa haus dan lapar. Setelah 1 hari dan 1 malam berjalan, Dullah akhirnya tiba di rumah Kang Zaman, yang kaget mendengar cerita Dullah dan mengetahui bahwa ia telah hilang selama 3 bulan. Kang Zaman merasa kasihan pada keluarga Dullah, terutama istri Dullah yang baru dinikahinya 3 hari sebelum ia menghilang. Mereka segera pulang ke Indramayu, dan tangis bahagia menyambut kepulangan Dullah yang telah lama dicari keluarganya. Keluarga Dullah sudah meminta bantuan berbagai ahli spiritual dan kiai untuk mencari keberadaannya, namun tidak ada yang mampu menemukan petunjuk. Istrinya hampir menyerah, tetapi kini kebahagiaan meliputi rumah mereka. Cerita Dullah tentang minibus misterius yang membawanya ke alam gaib menimbulkan banyak pertanyaan. Orang-orang sulit mempercayai bahwa makhluk gaib bisa menciptakan sesuatu yang tampak nyata seperti minibus. Namun, seorang kiai menjelaskan bahwa kendaraan tersebut hanyalah ilusi yang dilihat oleh Dullah. Nyatanya, itu hanyalah trik untuk membawanya ke dunia gaib. Setelah kembali, Dullah masih terus diincar oleh makhluk-makhluk gaib, karena pekerjaannya di sana belum selesai dan ia belum menerima bayaran. Keluarganya segera meminta bantuan kiai untuk melakukan ruqyah dan pengobatan spiritual. Setelah 1 bulan, Dullah dinyatakan bebas dari pengaruh makhluk gaib tersebut. Meski sudah sembuh, rasa penasaran Dullah masih ada. Ia menemui Tarman dan Ganda, teman-teman yang awalnya mengajaknya bekerja. Namun, Tarman dan Ganda mengaku bahwa mereka sedang berada di Jakarta saat Dullah mengalami kejadian tersebut. Mereka tidak tahu menahu tentang makhluk yang menyerupai mereka. Setelah mengingat lebih jauh, Dullah teringat pertemuannya dengan seorang lelaki tua bertopi caping di tepi sungai sebelum kejadian aneh itu terjadi. Lelaki tua itu menawarkan pekerjaan dengan bayaran tinggi, dan Dullah setuju. Namun, sejak itu, lelaki tua tersebut tidak pernah muncul lagi, meninggalkan Dullah dalam misteri yang belum terpecahkan. Kini, Dullah harus menjalani hidupnya dengan lebih berhati-hati, terutama terhadap tawaran yang datang dari sosok-sosok misterius. Pengalaman di alam gaib meninggalkan bekas yang dalam, meskipun ia telah kembali ke dunia nyata. Judul, Kembali dari Alam Gaib. Dullah berhasil keluar dari alam gaib melalui celah yang terbuka di bebatuan tengah Sungai Ciliwung. Pagi itu, setelah hari mulai terang, ia menyeberangi sungai dan menuju tepian, mencari jalan pulang. Saat bertemu dengan Pak Kosim, seorang petani yang sedang berkebun, Dullah mengetahui bahwa ia berada di daerah Bogor. Jawaban itu membuat Dullah terkejut, karena sebelumnya ia berada di Indramayu. Pak Kosim memperingatkan bahwa pengalaman Dullah mungkin berhubungan dengan siluman buaya putih, penguasa Sungai Ciliwung. Setelah menceritakan kejadian aneh yang dialaminya, termasuk melihat orang-orang dengan wajah pucat yang basah kuyup seperti habis tercebur ke sungai, Dullah merasa yakin bahwa ia memang terperangkap di dunia gaib. Namun, kelegaan datang saat Pak Kosim meyakinkannya bahwa ia telah kembali ke dunia nyata. Dullah, meski lelah dan bingung, merasa harus segera pulang. Ia memutuskan untuk berjalan kaki menuju Depok, di mana temannya, Kang Zaman, tinggal. Sepanjang perjalanan, Dullah hanya bertanya arah dan menundukkan kepala sambil menahan rasa haus dan lapar. Setelah 1 hari dan 1 malam berjalan, Dullah akhirnya tiba di rumah Kang Zaman, yang kaget mendengar cerita Dullah dan mengetahui bahwa ia telah hilang selama 3 bulan. Kang Zaman merasa kasihan pada keluarga Dullah, terutama istri Dullah yang baru dinikahinya 3 hari sebelum ia menghilang. Mereka segera pulang ke Indramayu, dan tangis bahagia menyambut kepulangan Dullah yang telah lama dicari keluarganya. Keluarga Dullah sudah meminta bantuan berbagai ahli spiritual dan kiai untuk mencari keberadaannya, namun tidak ada yang mampu menemukan petunjuk. Istrinya hampir menyerah, tetapi kini kebahagiaan meliputi rumah mereka. Cerita Dullah tentang minibus misterius yang membawanya ke alam gaib menimbulkan banyak pertanyaan. Orang-orang sulit mempercayai bahwa makhluk gaib bisa menciptakan sesuatu yang tampak nyata seperti minibus. Namun, seorang kiai menjelaskan bahwa kendaraan tersebut hanyalah ilusi yang dilihat oleh Dullah.
Nyatanya, itu hanyalah trik untuk membawanya ke dunia gaib. Setelah kembali, Dullah masih terus diincar oleh makhluk-makhluk gaib, karena pekerjaannya di sana belum selesai dan ia belum menerima bayaran. Keluarganya segera meminta bantuan kiai untuk melakukan ruqyah dan pengobatan spiritual. Setelah 1 bulan, Dullah dinyatakan bebas dari pengaruh makhluk gaib tersebut. Meski sudah sembuh, rasa penasaran Dullah masih ada. Ia menemui Tarman dan Ganda, teman-teman yang awalnya mengajaknya bekerja. Namun, Tarman dan Ganda mengaku bahwa mereka sedang berada di Jakarta saat Dullah mengalami kejadian tersebut. Mereka tidak tahu menahu tentang makhluk yang menyerupai mereka. Setelah mengingat lebih jauh, Dullah teringat pertemuannya dengan seorang lelaki tua bertopi caping di tepi sungai sebelum kejadian aneh itu terjadi. Lelaki tua itu menawarkan pekerjaan dengan bayaran tinggi, dan Dullah setuju. Namun, sejak itu, lelaki tua tersebut tidak pernah muncul lagi, meninggalkan Dullah dalam misteri yang belum terpecahkan. Kini, Dullah harus menjalani hidupnya dengan lebih berhati-hati, terutama terhadap tawaran yang datang dari sosok-sosok misterius. Pengalaman di alam gaib meninggalkan bekas yang dalam, meskipun ia telah kembali ke dunia nyata. Setelah melalui pengalaman luar biasa yang mengguncang hidupnya, Dullah kini lebih berhati-hati. Ketakutannya akan kembali ke alam gaib membuatnya menjauh dari sungai, dari tempat-tempat yang dulu ia anggap biasa. Mimpi tentang Nenek Sima dan tawaran untuk mendapatkan bayaran dari kerja gaibnya terus menghantui, namun Dullah tak berani melakukan ritual yang disyaratkan. Dalam benaknya, ia tahu bahwa ritual itu mungkin adalah jebakan yang bisa menariknya kembali ke dunia gaib. Meski begitu, pengalaman ini menyisakan pelajaran bagi Dullah dan kita semua, bahwa dunia ini lebih luas dan penuh misteri dari yang kita kira, dan terkadang, tidak semua yang terlihat menawarkan kebaikan. Begitulah kisah Dullah, sebuah cerita nyata yang datang dari perbatasan antara logika dan dunia gaib. Terima kasih sudah mendengarkan cerita-cerita seram di channel Karam. Kali aja seram, jangan lupa untuk tetap mengikuti kami karena masih banyak cerita-cerita horor yang siap membuat bulu kuduk kalian merinding. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, jangan dengarkan sendirian. Semoga cocok.